Keenam parpol non-parlemen kompak dukung Gus Wawaid di Pilkada Jember. Zikir bersama Bupati Jember apresiasi kepedulian relawan. Halo pemirsa Jember 1 TV dimanapun Anda berada, Berita Jember kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda dengan sejumlah informasi aktual. Bersama saya Irma Kinki, berikut Berita Jember selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, 6 parpol politik non-parlemen di Jember resmi menyatakan dukungan kepada Muhammad Wawaid atau Gus Wawaid sebagai bakal calon bupati di Pilkada 2024 mendatang. Deklarasi dilakukan oleh 4 parpol yang baru merapat ke koalisi bersama 2 parpol lainnya, yakni Partai Garuda dan Partai Gelora yang telah lebih dulu mendeklarasikan dukungan kepada Gus Wawaid. Kader partai politik yang telah memberikan kesempatan kepada anak muda. Deklarasi dukungan koalisi partai politik non-parlemen kepada Gus Wawaid sebagai bakal calon Bupati Jember pada Pilkada 2024 mendatang digelar di ballroom salah satu hotel Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Kaliwates. Keenam partai politik non-parlemen yang menggelar deklarasi beranggotakan 4 parpol yang baru merapat ke koalisi, antara lain Partai Bulan Bintang atau PBB, Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN, Partai Buruh, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura, serta 2 parpol lainnya yang telah lebih dulu mendeklarasikan dukungan kepada Gus Wawaid, yakni Partai Garuda dan Partai Gelora. Pembacaan deklarasi dipimpin oleh Muhammad Dovir selaku Ketua DPC PBB Jember, diikuti oleh pimpinan serta kader 5 partai lainnya yang menyatakan siap memenangkan Gus Wawaid di Pilkada 2024. Mengawal kiprahnya dengan bahu-membahu di setiap tingkatan partai pada kontestasi tersebut, serta mensukseskan program utama Gus Wawaid apabila terpilih sebagai bupati, salah satunya membangun desa dan memajukan kota. Butir-butir deklarasi yang tertuang dalam fakta integritas kemudian ditandatangani bersama oleh 6 parpol non-parlemen anggota koalisi beserta Gus Wawaid. Novi Kusuma selaku Ketua DPD PKN Jember selaku inisiator deklarasi menilai bahwa Gus Wawaid merupakan sosok politisi muda yang berpengalaman dan dapat diterima oleh beragam kalangan konstituen, sehingga layak didorong untuk memenangkan pemilihan kepala daerah. Kami berharap kami tidak juga menuntut bagaimana yang bisa bekerja sama dengan Gus Wawaid yang baik. Syukur-syukur kalau memang juga sama-sama dari anak-anak muda yang mendampingi beliau, kami berharap seperti itu. Yang penting satu, bahwa tujuan kami adalah pembaharuan untuk Kabupaten Jember yang lebih baik. Komunikasi di bawah gimana, Mas? Terus terang kader-kader kami di bawah, konstituen kami di bawah terhadap Gus Wawaid itu amat sangat menerima. Jadi memang nampaknya Gus Wawaid ini diharapkan banget untuk menjadi Bupati Kabupaten Jember. Jadi ini yang membuat kami juga akhirnya sebagai partai politik yang mengakomodir suara rakyat bertemu dengan Gus Wawaid dan memberikan dukungan secara penuh kepada Gus Wawaid. Sementara Gus Wawaid menyambut baik deklarasi dukungan koalisi parpol non-parlemen kepada dirinya yang menjadi tambahan motivasi dalam berjuang mewujudkan Kabupaten Jember yang lebih baik. Ada diskusi dengan ketua-ketua partai parlemen, maka ke depan kami juga punya komitmen untuk menjaga pilar demokrasi tanpa membeda-bedakan yang parlemen atau non-parlemen. Kami juga akan mengadakan forum komunikasi silaturahmi dengan partai-partai non-parlemen. Ini kan nanti berarti kan tanda-tandanya kok akan menjadi koalisi yang besar. Karena hari ini Jember berdasarkan hasil survei dan lain sebagainya, masyarakat menginginkan perubahan. Dan kalau kita melihat tadi angka kemiskinan di tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2023 secara angka jumlahnya semakin besar. Ini terjadi anomali ya, di saat
Indonesia turun kemiskinannya, di saat Jawa Timur turun kemiskinannya, kenapa kok Jember naik? Mungkin ini yang menyebabkan harapan baru untuk pemimpin baru di Kabupaten Jember, sehingga ada tanda-tanda akan ada koalisi yang besar di Kabupaten Jember untuk mengusung kader partai politik menjadi pemimpin di Kabupaten Jember. Di sisi lain, ke-6 anggota koalisi parpol non-parlemen menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Gus Fawaid untuk menentukan bakal calon wakil bupati yang akan mendampinginya pada Pilkada Jember 2024. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Bupati Hendy Siswanto menghadiri zikir dan sholawat bersama relawan bencana lintas agama se-Kabupaten Jember. Selain bermunajat agar Jember dijauhkan dari mara bahaya, Bupati juga mengapresiasi kepedulian relawan dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat saat terjadi bencana. Zikir dan sholawat meriah bersama relawan bencana lintas agama se-Kabupaten Jember ini digelar di Desa Gelundengan, Kecamatan Wuluhan, Senin malam. Bupati Hendy Siswanto mengapresiasi peran besar relawan selama ini, khususnya dalam membantu pemerintah daerah dan masyarakat saat terjadi bencana. Bupati pun menyebut seluruh relawan merupakan calon penghuni surga karena keikhlasannya mengorbankan waktu dan nyawanya demi membantu sesama. Bupati pun berharap kegiatan ini terus berlangsung secara istiqomah demi mewujudkan habluminan nas dengan selalu ikhlas menolong orang lain serta menjaga habluminallah dengan selalu menggelar zikir dan sholawat nariah. Yang pertama saya terima kasih malam hari ini saya diundang oleh teman-teman relawan kebencanaan yang berandal alas, Mas Polri dan kawan-kawan semua. Banyak relawan hadir dan hari ini di acara doa bersama ini yang luar biasa. Yang pertama, apresiasi saya dari pemerintah Kabupaten Jember terhadap teman-teman relawan kebencanaan yang terus aktif. Mau ada kegiatan apapun, terus hadir. Mereka yang pertama yang jelas, keikhlasan ini yang luar biasa. Dia hadir pada saat terjadi sesuatu yang memang merisaukan dan menjadi problem kita semuanya tentang bahwa daerah Jember, daerah yang sangat berisiko terhadap kebencanaan. Tapi apa yang dilakukan teman-teman berandal alas, kegiatan konkretnya mereka sangat aktif berkumpul, berkolaborasi, dan pada saat terjadi sesuatu mereka yang paling depan. Dan malam hari ini yang lebih luar biasa lagi, ada doa. Jadi ada habluminallah, habluminannasnya dilakukan, dan habluminallahnya dilakukan hari ini berdoa. Dan insya Allah ini menjadi satu kesatuan ikhtiar maksimal. Tidak ada orang yang mengharapkan untuk bencana, tapi kita sebagai manusia ada satu kewajiban untuk melakukan ikhtiar maksimal, baik dalam keduniaan maupun semua bencana itu dari semua dari Gusti Allah. Dari Jember, Yudisa di Jember, 1 TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Pemkab Jember gelar pasar murah di halaman kantor Kecamatan Tanggul. Hal itu dilakukan untuk menekan laju inflasi menjelang Hari Raya Idul Adha. Di halaman kantor Kecamatan Tanggul, pasar murah digelar oleh pemerintah Kabupaten Jember sebagai upaya menekan laju inflasi atau kenaikan harga-harga, khususnya menjelang Hari Raya Idul Adha. Sekitar 30 stan UMKM meramaikan pasar murah termasuk dari Bulog. Selanjutnya pasar murah terus berpindah-pindah dari satu kecamatan ke 15 kecamatan yang lain. Idul Adha dan hari Natal, dan ini adalah bagian dari kita menjaga inflasi di Idul Adha. Saya harap sih rekan-rekan atau masyarakat belanja di pasar murah kalau pada saat-saat memang harga-harga memang akan sedikit melonjak naik, terutama di hari Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Natal. Dan tidak perlu memborong terlalu banyak dari berbagai macam komoditi karena kita stoknya sangat cukup dan membeli sesuai kebutuhan saja. Pengunjung tampak ramai sehingga tidak ada pedagang atau UMKM yang tidak laku. Terutama beras kemasan 5 kg dijual dengan harga Rp63.500 dan minyak goreng kemasan 1 liter dijual Rp14.250. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat di pedesaan
dengan harga yang sangat terjangkau. Harapannya kira-kira apa, Pak? Mudah-mudahan pasar murah ini bisa diadakan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Pak, kalau harga menurut Bapak dengan di pasar bagaimana? Apa selisih atau bagaimana, Pak? Sangat selisih sekali, lebih murah. Dari Tanggul, Sugita Jumber 1 TV melaporkan. Bursa Ekonomi Kreatif pameran ribuan koleksi bersejarah. Informasi selengkapnya untuk Anda setelah jeda pada warna berikut. Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains, Teknologi, dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205. Program unggulan Twin Degree dan Double Degree di luar negeri. Terima kasih Anda kembali bersama saya Prima Kinki dalam Berita Jember. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar pameran dan berisikan benda-benda pusaka kuno warisan leluhur. Ribuan benda berusia ratusan tahun dikenalkan dan digemari para pecinta benda kuno. Ribuan benda pusaka dan barang kuno antik peninggalan nenek moyang bangsa Indonesia dipamerkan di Balai Serbaguna, Kecamatan Kaliwates, Jember. Benda pusaka seperti keris, tombak, pedang, celurit yang berusia ratusan tahun dikenalkan langsung kepada pengunjung. Pengunjung mendapatkan edukasi dan pengetahuan tentang sejarah dan jenis benda pusaka yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Benda pusaka kuno dan antik yang dipamerkan berisikan ribuan benda pusaka dari zaman Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Pajajaran, Bali, dan Madura. Selain benda pusaka, ribuan batu akik dan permata serta benda-benda kuno dan antik menghiasi puluhan stand di Gedung Balai Serbaguna, Kabupaten Jember. Bupati Jember dalam sambutannya mengatakan, kegiatan yang digelar di Gedung Serbaguna Jember sebagai warisan budaya berkearifan lokal yang harus dipertahankan. Selain itu, pustaka ini merupakan salah satu bentuk fisik sejarah nenek moyang di Indonesia zaman kerajaan. Menurut Bupati, mengenang dan menghormati pendahulu merupakan salah satu adab sopan santun yang harus dilestarikan. Kegiatan hari ini, ekonomi kreatif yang ditampilkan adalah benda-benda pusaka budaya. Ini adalah bagian dari salah satu yang harus kita pertahankan kearifan lokalnya ini, Pak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Kalau panjenengan sekarang seusia kita, ya, ini kita mempertahankan. Apakah pertanyaannya 50 tahun lagi masih ada lagi tampilan seperti ini? Cucu kita, Pak. Kira-kira cucu kita menyenangi ya dengan keris pusaka kita? Nah, sebenarnya kalau keris pusaka ini adalah riwayat kehidupan
adab. Ini bagian akhlakul karimah, Bapak. Menghormati pendahulu, menghormati, menyayangi terhadap kearifan lokal. Pusaka ini bagian kita patuh terhadap pendahulu kita, menghormati pendahulu kita. Kalau orang sudah patuh seperti itu, nanti ini yang akan mempertahankan negeri kita ini, Bapak Ibu sekalian. Kita boleh modern, tapi kita tetap patuh kepada orang tua. Jangan sampai kita modern, lupa terhadap orang tua. Orang tua adalah pendahulu. Pendahulu ada sama dengan warisan kita. Sementara itu, salah satu pedagang benda kuno asal Probolinggo, Roni, mengatakan tak seperti biasanya, saat ini terjadi lonjakan minat dari kaula muda. Dirinya mengaku pembeli yang banyak di lapaknya justru dari kalangan kaula muda, khususnya mahasiswa. Tentu, hal ini menjadi angin segar bagi lestarinya peninggalan benda-benda kuno berkearifan lokal yang nyaris ditinggalkan. Alhamdulillah ya, yang banyak beli itu ya kaum muda, bukan kaum yang tua-tua. Jadi alhamdulillah ya, anak muda-muda sekarang ya bisa ya melestarikan budaya-budaya yang sudah ini ya, sudah lama tidak di ini. Jadi pembeli yang paling banyak itu ya para muda-muda, khususnya mahasiswa. Melestarikan budaya salah satunya dengan pameran dan edukasi merupakan langkah agar generasi muda memahami dan mengenal tradisi nenek moyang yang mulai perlahan tergerus modernisasi. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Desa Curah Nongko di Kecamatan Tempurjo, Jember yang dulunya dikenal daerah pinggiran dan tertinggal. Kini desa tersebut disulap oleh Ismail Nawawi selaku kepala desa setempat menjadi desa ala kerajaan era Majapahit. Sehingga bangunan tersebut menjadi daya tarik tersendiri, bahkan bisa menjadi desa wisata. Namun sayangnya pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup jumpa kita pada berita Jember kali ini. Anda juga dapat mengakses informasi tadi pada website kami di www.jember1tv.id. Saya Bermakin Ki mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam 1 TV. Nampak berdiri kokoh, bangunan pintu masuk pembatas Desa Curah Nongko, Kecamatan Tempurjo, Jember menyerupai bangunan era kerajaan di masa Majapahit. Bangunan tersebut dibangun sejak awal tahun 2024 dengan menggunakan anggaran bagi hasil pajak. Bangunan tersebut sengaja didirikan oleh Ismail Nawawi, seorang kepala Desa Curah Nongko yang usianya masih tergolong muda dan penuh inspirasi. Ismail Nawawi membangun pintu masuk batas Desa Curah Nongko karena kagum dengan sejarah kerajaan Majapahit, sehingga bangunan tersebut menjadi edukasi bagi tentang kejayaan masa lalu. Tak hanya itu, pagar kantor Desa Curah Nongko juga ikut dibangun seperti era Majapahit dengan menggunakan anggaran dana desa tahap pertama tahun 2024. Diharapkan dengan adanya bangunan ala kerajaan Majapahit ini bisa menjadi awal bagi program desa wisata sekaligus menjadi pemantik semangat masyarakat untuk membangkitkan masa keemasan Nusantara. Ini saya terinspirasi terkait kisah dari Majapahit yang awal mulanya berdirinya suatu kerajaan itu kan dari desa kecil awal mulanya. Di kantor desa itu juga kita membawa tema Majapahit juga. Tujuan ke depan apa sih Pak? Maksud dan tujuannya ini Pak? Untuk mengangkat wisata. Siapa tahu kan nanti ke depan Desa Curah Nongko memiliki wisata tersendiri. Potensi yang ada di sini apa saja Pak? Potensi untuk sementara ini Pantai Nanggelan dan Bukit 7 hektar besi kan. Dari Tempurjo, Bambang Sugiharto, Jember 1 TV melaporkan.
Institut Teknologi dan Sains Mandala menerima mahasiswa baru tahun akademik 2024-2025. Fakultas Ekonomi dan Bisnis terdiri dari S2 Magister Manajemen, S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Ekonomi Pembangunan, D3 Keuangan dan Perbankan. Fakultas Sains, Teknologi, dan Industri terdiri dari S1 Sistem dan Teknologi Informasi, S1 Rekayasa Perangkat Lunak. Jadwal pendaftaran gelombang 2 20 Februari sampai 30 Mei 2024. Gelombang 3 31 Mei sampai 21 Agustus 2024. Informasi pendaftaran 0821 4002 3227 atau 0812 5255 4205. Program unggulan Twin Degree dan Double Degree di luar negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi qasama bisyamsi wa duhaha wa bil qamari idza talaha. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa tarahham wa tahannan ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad habibihil mustafa Rasulihil Mujtaba wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi bisunnatihi wa jama'atihi miyamin hadha ila yaumil qiyamah wa kafa billahi hasiba. Amma ba'd, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Para jamaah, alhamdulillah kita diizinkan Allah memakmurkan masjid yang sangat megah ini, di kampus yang sangat megah ini. Tapi hati-hati, masjid itu bisa jadi nikmat tapi juga bisa jadi musibah. Masjidnya sangat megah, berapa miliar ini bangun, tapi hati-hati, kalau hanya pintar membangun masjid tapi tidak bisa memakmurkan masjid, maka masjid akan menjadi bumerang, menjadi musibah. Makanya alhamdulillah kita diizinkan Allah memakmurkan rumah-rumah Allah dari masjid ke masjid. Karena ada dawuh yang sangat mengerikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad, Kanjeng Nabi mengingatkan, la taqumus sa'ah hatta yatabahan nasu bil masajid. Tidak terjadi kerusakan yang masif, tidak terjadi kiamat, kecuali salah satu tandanya manusia berbangga-bangga membangun masjid. Jadi manusia berbangga-bangga membangun masjid dengan biaya sekian miliar, masjidnya luar biasa. Tapi setelah masjidnya jadi, mereka lupa untuk mengisi dengan sholat jamaah dan sebagainya.
Alhamdulillah ini masjidnya makmur luar biasa, sudah megah. Mudah-mudahan kita bisa rutin ngisi di sini, insyaallah, mudah-mudahan. Apalagi di pagi hari yang barokah. Allahumma barik ummati fi bukuriha, doa Rasulullah. Ibu, bapak, penjenengan yang hadir maupun yang menyimak melalui Surkum TV, mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah. Langsung doa Rasulullah, ya Allah barokahkan umatku di pagi harinya. Barokahkan umatku. Bayangkan, ini yang doa siapa? Kanjeng Nabi. Langsung Rasulullah, ya Allah barokahkan umatku di pagi harinya, waktu spesial pagi hari. Betapa pentingnya barokah para jamaah Bapak Ibu. Kanjeng Nabi mengingatkan, ingkana akhiruz zaman yarfa'ullahul barokah minal ard. Kalau sudah akhir zaman, maka Allah akan mengangkat, menghilangkan barokah dari muka bumi. Insya Allah kita dapat barokahnya masjid, barokahnya sholawat, barokah doa Rasulullah. Apa buktinya? Sampean sudah dapat roti, itu barokah itu. Makanya segera dimakan. Monggo biar cepat habis barokahnya. Wong niku lek ngaji ambek mangan insyaallah cepat masuk. Duka sing mlebu napa. Betapa mulianya majelis ilmu sampai Rasulullah mengatakan inilah taman surga. Betapa mulianya majelis ilmu sampai malaikat membentangkan sayapnya untuk para aktivis kajian. Betapa mulianya majelis ilmu, majelis zikir sampai seluruh makhluk Allah beristighfar untuk mereka yang datang di majelis ilmu. Alhamdulillah kita dipilih oleh Allah. Tidak semua orang digerakkan Allah memenuhi undangannya. Tidak semua orang digerakkan Allah untuk mau datang ke rumah Allah. Tidak semua orang dipilih Rasulullah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kitalah termasuk yang dipilih oleh Allah. Kita diberi kekuatan lahir batin, terutama di dalam melaksanakan amanah. Amanah. Kajian kita, materi kita hari ini, materi yang sebetulnya sangat penting. Kenapa? Karena ini menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Bu, rumah tangga amanah, anak amanah, bapak-bapak, istri amanah, jabatan amanah, mata amanah, tangan amanah, seluruh anggota tubuh kita amanah dari Allah. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Allah perintah, jagalah amanah, laksanakan amanah. Iki nduduno betapa pentingnya amanah. Suatu ketika para jamaah Allahumma Muhammad, ketika Rasulullah sedang kajian, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat? Ini sahabat langsung to the point. Ketemu Kanjeng Nabi, tanyanya langsung sesuatu yang sangat signifikan. Kapan kiamat? Sampean kalau ketemu kiai yang ditanyakan apa, Pak? Donga laris toko, donga lunas utang, doa cepat cari jodoh. Ini ndak. Ketemu Kanjeng Nabi yang ditanyakan apa? Kapan kiamat?
Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya sama, ya Muhammad, mata sa'ah. Malaikat Jibril pernah bertanya kepada Rasulullah, kapan kiamat? Rasulullah menjawab, masail mal mas'ul a'lamu minas sa'il. Sing ditakoni ambek sing takon podo ndak ngerti nih. Karena kiamat itu sesuatu yang misteri. Jadi jangan percaya Pak kalau ada informasi kiamat. Kemarin kan kiamat sudah ndak jadi. Rencana kiamat kan 2012 asalnya. Alhamdulillah wurung. Karena malaikat Israfil ndak siap. Ono mana informasi kapan hari? Ketika bulan Ramadan, hari Jumat pas tanggal 15 katanya mau terjadi kiamat. Dikongkon godok endok. Jam 12 bengi godok endok nih. Wurung alhamdulillah. Lu Kanjeng Nabi saja ndak tahu kok. Setelah selesai kajian, Rasulullah terus dawuh. Allahumma Muhammad. Hati-hati nggih. Idza duyyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Betapa pentingnya amanah. Kanjeng Nabi dawuh, kalau amanah sudah disia-siakan, kalau amanah sudah diremehkan, kalau amanah sudah tidak dijaga, fantadhiris sa'ah, tunggulah saat-saat kehancuran. Kalau orang sudah tidak amanah, banyak orang meremehkan amanah, maka tunggulah kehancurannya. Ini yang dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Muhammad. Lu sakniki kata Pak, orang tidak mikir amanah. Sing penting aku dadi iki. Termasuk niki. Wis enak-enak dadi kiai, dadak Krisdayanti ngomong gajine miliaran. Kula nggih rada kepingin, Pak. Anda mau jadi apa? Ingat dulu ini. Betapa banyak sekarang orang tua yang tidak menjaga amanah berupa anak. Anaknya tidak sholat dibiarkan. Hati-hati. Betapa banyak suami yang sudah tidak menjaga amanah, istrinya tidak dijaga. Padahal Rasulullah dawuh kepada para suami, ittaqun nisa, wahai para suami, hati-hati kepada istrimu. Jaga istrimu, sholatnya, akhlaknya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena istrimu amanah Allah, anakmu amanah Allah. Hati-hati. Masya Allah, abot bos, amanah ini berat. Betapa beratnya amanah. Silakan baca surat Al-Ahzab ayat 72, juz 22. Nih, surat apa? Al-Ahzab ayat 72, juz 22. Betapa beratnya amanah. Inna aradnal amanah, aku Allah tawarkan amanah. Aku tawarkan amanah kepada siapa? Yang pertama, ala samawati, langit-langit. Langit-langit Bapak Ibu ditawari amanah. Nyo, gelem ndak amanah? Satu, langit. Dua, wal ardi, bumi. Tiga, wal jibali, gunung-gunung. Ditawari amanah oleh Allah. Mau enggak kamu aku beri amanah?
fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha. Langit, bumi, gunung menolak diberi amanah, wa ashfaqna, dan takut minha, dari amanah. Bayangkan Bapak Ibu para jamaah Allahumma Muhammad, langit yang membentang begitu luas tanpa tiang, tanpa retak, bumi yang membentang begitu luas, gunung yang menjulang begitu kuat, begitu kokoh, ditawari amanah mereka menolak dan takut. Siapa yang menerima amanah? Fahamalahal insan, sing nerimo amanah menungso. Di tafsir ini Adam, Nabi Adam. Luwung langit saja yang begitu luas membentang, bumi yang begitu luas melebar, gunung yang begitu kokoh, tidak berani menerima amanah. Lah kok sing nerimo menungso. Lebih kuat mana Bu? Kita dengan gunung? Lebih kuat mana Pak? Kita dengan langit? Manusia yang menerima amanah. Ini ayat ini menunjukkan betapa beratnya amanah. Karena manusia mau menerima amanah, maka Allah menyifati manusia dengan dua karakter negatif, dua sifat negatif. Hati-hati ya, dosen amanah, kiai amanah, bupati amanah, penanggung jawab TV amanah, sehingga cekal vokal, suami amanah, istri, semuanya pengemban amanah. Karena manusia menerima amanah, maka Allah menstigma manusia dengan dua sifat negatif. Apa? Innahu kana doluman. Manusia itu kalau sampai tidak amanah disebut Allah doluman, sangat dolim. Hati-hati, ngejarno anake gak sholat, sangat dolim. Hati-hati, melawan suami, sangat dolim. Menengok Pak, tak belani sampean Pak. Hati-hati, duwe-duwe akeh, cuma disimpen tok, tidak disampaikan, disalurkan, dolim. Ayo, akeh-akehan tabungan. Hati-hati. Ada yang WA saya, japri saya ndak mau Gus jadi anggota DPR meskipun gajinya, aduh, terus terang kulo kaget Pak, betapa apa ya, hati ini rasanya teriris di tengah kondisi masyarakat Indonesia yang begitu terpuruk. Dadak pamer gaji sekian-sekian, nun sewu, nangis kula Pak. Ya Allah, kok cek tegone, kok cek tegone pamer gaji pemasukan sekian. Wong saya ini karena kena PPKM ndak punya penghasilan Pak, pengajian lockdown kabeh. Kok pamer ya Allah, kok cek tegone gitu loh. Ada yang terus jawab diri saya tidak mau jadi anggota DPR, saya cukup jadi koordinator pengajian saja. Tak balesi, jadi koordinator pengajian itu juga amanah. Lek pengajian ini gandang dimulai dosa. Beno, ayo. Ya. Wakil direktur, hati-hati, iso-muso mlebu swarga mburi-mburi. Loh, orang yang kaya itu masuk surganya belakangan karena amanah berat.
Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, amanah terberat ada dua. Satu amanatul imarah, yang kedua amanatul amwal, amanah jabatan dan amanah harta. Ini pendapatnya, tesisnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Umpama diberi titipan Allah harta, kok tidak aman? Wong sugih niku Bapak Ibu mlebu swarga muri-muri. Selisih waktu, rentang waktu antara orang miskin dengan orang kaya sama-sama soleh. Kesolehannya sama, keimanannya sama, ibadahnya sama. Orang miskin masuk surga 500 tahun mendahului orang kaya. Jadi wong melarat sudah di surga dengan 70 bidadari. Jadi wong niku Pak, yen wong siji mlebu swarga itu disediakan Allah 72 bidadari. Mulane sampean kudu siap jamu kuat. Siap madu. Jadi Anda jangan berkecil hati. Yang belum sukses bisa poligami di Indonesia, belum bisa poligami di dunia, sampean bisa poligami di surga. Pokok syaratnya mlebu swarga dhisik. 72 plus 1 istrinya kalau istrinya bisa masuk surga. Dadak ono jamaah sing ngomong, Gus, kalau bisa saya masuk surga, istri saya juga masuk surga, enggak apa-apa, tapi tolong jangan ketemu Gus, jangan kumpul Gus. Kenapa? Malu saya Gus, di surga saya disentak-sentak sama istri saya seperti waktu di dunia, kan malu saya sama malaikat. Orang miskin sudah di surga 500 tahun, orang kaya dan maaf yang punya jabatan antri 500 tahun, antri hisab, diurus, punya harta diurus, min ainak tasabta wa fima anfakta. Kamu dapat uang, punya mobil, punya sawah, punya deposito, rumah sekian, Masya Allah, kamu dapat dari mana, untuk apa? Ruwet. Ayo sampean terus ditakoni, siap kira-kira. Duwe mobil, enggak ada malaikat. Apa? Innova. Oleh ndi? Wong bayaranmu cuma sakmene, dapat dari mana? Engko koyo Gus Fikri enteng. Gus Fikri dalem malaikat. Duwe mobil, punya apa? Velfire. Tutup sombong nih, tutup sombong. Syukur. Dapat dari mana Velfire? Dapat dari pengajian. Untuk apa? Pengajian. Loh, beres, mlebu swarga. Oh, beres. Ayo, wakil direktur polisi. Ayo. Makanya Rasulullah itu doanya, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku miskin. Lu Kanjeng Nabi saja minta doa jadi orang miskin, tapi ini doa Rasulullah yang saya kok yakin meskipun kiai dimanapun tidak mengamalkan doa ini. Mas yo kiai wedi Pak, kula gak tahu ndonga niki, sumpah niki. Ya Allah, hidupkan saya miskin. Hati-hati. Doluman, sangat dolim. Umpama kula jenengan diwehi anak-anake dijogo, dididik betul, sudah amanah. Maaf, ternyata anaknya tetap enggak mau sholat, sudah bebas. Punya ilmu, amanah. Bayangkan, polisi ini berapa, Pak? Mahasiswanya berapa itu? Allah, 8.000 amanah mahasiswa. Mau dikemanakan mahasiswa ini? Apa hanya mau dicerdaskan, dipintarkan otaknya, tapi kosong nuraninya, kosong jiwanya, lemah imannya, amanah. 8.000. Pulau mulane Bu, Pak, di rumah saya ngopeni santri itu, ya Allah,
berat Pak. Jadi profesor, abot. Amanah ilmunya berat. Saben webinar dapat honor. Ini dikemanakan honornya ini? Gus pikir dikirimi apa enggak? Tapi profesor yang satu ini luar biasa. Perjuangannya untuk agama Rasulullah sangat luar biasa. Ayo Gus tanya, ya, apakah semua punya amanah?